Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya ya, Reparasi Kabel ya tentunya. Oke, langsung saja pada kesempatan video kali ini sesuai dengan judul ya. Hari ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan dengung pada power amplifier ya. Meskipun sudah banyak sekali model power amplifier yang bermunculan, tapi hal tersebut rupanya tidak mengurangi yang namanya dengung pada beberapa power amplifier yang mungkin buatannya komponennya abal-abal atau gimana atau bagaimana. Nah, seperti itu ya. Sebelum kita lanjut bagaimana tentang cara menghilangkan dengung, saya akan sedikit membahas tentang dengung ya. Dengung itu bisa terjadi karena groundnya yang kurang ground bisa. Terus yang kedua adalah kualitas dari tata letak komponen di PCB tersebut ya. Tata letak yang kurang pas pada komponen PCB itu bisa menyebabkan dengung juga ya teman-teman ya. Misalnya kurang pas itu desainnya, tata letak dari transistor yang menempel pada PCB ya. Mungkin dalam desainnya itu ada yang transistor yang peka terhadap sinyal input itu berdekatan dengan sinyal transistor yang lainnya atau yang berdekatan dengan komponen lainnya yang bisa menyebabkan dengung seperti itu ya. Makanya kualitas dari desain PCB itu juga sangat penting ya untuk memilihnya. Namun saya kurang paham ya untuk masalah tata letak PCB itu yang bagusnya yang gimana desainnya, karena saya bukan ahlinya pembuat PCB ya teman-teman. Namun yang jelas kualitas dari desain PCB itu juga menentukan dengung atau tidaknya sebuah rakitan power driver amplifier ya, seperti itu teman-teman. Maka dari itu sekarang banyak bermunculan sekali desain-desain PCB yang meskipun kita ambil contoh seperti MCRD ya. MCRD itu meskipun sama-sama MCRD versi 2 atau berapa itu banyak sekali pilihan PCB-nya ya yang beda-beda desainnya ya, seperti itu. Tata letaknya pun agak sedikit berbeda meskipun dari segi bahan komponennya itu sama ya. Cuman mereka dari segi tata letaknya atau bahkan komponen juga ada yang sedikit dirubah seperti itu. Itu mereka mendesain masing-masing agar dengung, untuk mengurangi dengung yang pertama ya tentunya, seperti itu teman-teman. Yang kedua pastinya kualitas suaranya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut videonya tentang bagaimana cara menghilangkan dengung pada sebuah rakitan power amplifier, jangan lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol like, dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis ya teman-teman, gratis. Oke teman-teman, baik, langsung saja setelah Anda tekan tombol like dan subscribe, saya akan membagikan cara yang pertama ya. Cara yang pertama, bagaimana cara menghilangkan dengung pada sebuah rakitan power amplifier adalah dengan cara memakai ground tanah ya. Ini langsung saja kita pakai cara yang pertama, memakai ground tanah ya teman-teman. Ini adalah beberapa cara yang lagi viral di grup dari teman-teman yang sehobi operator tentang bagaimana cara menghilangkan dengung, yaitu dengan cara ini. Saya kasih contoh seperti ini ada sebuah ini ada sebuah trafo ya. Kita bisa ambil kabelnya seperti ini, kita solderkan di CT seperti ini ya teman-teman. Terus untuk kabelnya yang ini, kabel yang dari CT ini kita sambungkan ke ini, saya kasih sebagai contoh, kita sambungkan ke besi seperti ini ya. Nah, kita sambungkan ke besi lalu ditancapkan ke tanah seperti itu ya teman-teman. Itu untuk menghilangkan dengung yang pertama. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, dan untuk cara yang kedua adalah
kita memakai resistor, maaf, ini kita memakai kapasitor ya. Untuk ukurannya bisa bervariasi ya, bisa menggunakan 224, 234 atau dan yang minimal itu berarti 100 N ke atas ya. Tapi teman-teman kalau mau eksperimen bisa dicoba dengan nilai yang lain, yaitu caranya dengan menjamper yang CT ini kita jumper ke body trapo ya. Misalnya ini kita letakkan di CT seperti ini, kakinya kita letakkan di CT, sedangkan untuk kaki yang satunya ini kita jumperkan di body trapo ya. Seperti ini kita bisa dapatkan di di bautnya ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah cara yang kedua untuk menghilangkan dengung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, lanjut. Jika kedua cara tersebut masih belum berhasil ya teman-teman, kita akan memakai cara yang ketiga ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, tidak lupa kembali saya ingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe, atau bisa komen di kolom komentar bagi teman-teman yang mempunyai solusi lain ya. Oke teman, untuk solusi yang ketiga adalah ini, saya ambil contoh adalah papan power supply ya teman-teman. Ini ada papan power supply, ini buat contoh saja ya, tidak saya isi dengan elko, tapi nanti akan saya tunjukkan caranya saja. Dan kita akan membuat seperti ini adalah kapasitor milar dengan nilai 105 ya. Teman-teman bisa menggunakan nilai yang lebih, yang penting tidak kurang dari 105, misalnya 205, 305, 245 atau berapa, yang minimal adalah 1 UF ya. Ini 105 1 UF nilainya seperti itu. Jadi jangan gunakan yang 104 ya, terlalu kecil. Lalu bentuknya ini kita kasih resistornya ini saya pakai nilai 47K ya. Kita pakai nilai 47K, 2 buah, pemasangannya bebas, bisa bolak-balik. Nah, setelah dirangkai seperti ini, nanti akan kita tempelkan di PSU nya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan ada tanda main, ini plus, ini main, dan ini adalah CT. Nah, pemasangannya adalah ini kaki yang pinggir ke plus, yang kaki yang satunya ke main, sedangkan kaki tengah ke CT ya, seperti ini. Nah, ini kata para teman-teman yang ahli di bidangnya, ini gunanya untuk menetralisir sinyal liar, katanya seperti itu. Bisa dicoba dipasang seperti ini. Pada rangkaian power amplifiernya ini ditambahin seperti ini ya. Kalau bagi yang tidak menggunakan papan sirkuit PCB, bisa langsung ditempelkan pada elko nya ya. Caranya juga sama, kaki pinggir tempel ke main, ke plus, ke main, dan kaki tengah tempel ke CT ya, seperti itu teman-teman. Bisa memakai cara ini, salah satu cara yang lagi viral di media sosial maupun di grup-grup untuk menghilangkan dengung, seperti itu teman-teman. Nah, jika ketiga cara tersebut masih belum berhasil juga teman-teman, amplinya masih dengung, nah jangan lupa kabel CT yang di CT ini disambung, di grounding ke body box bila boxnya itu terbuat dari besi ya, seperti itu. Kalau boxnya tidak terbuat dari besi, CT bisa disambung, bisa digroundkan ke body potensio juga ya, body potensio. Biasanya kan satu power 2 potensio ya, channel A dan channel B. Nah, itu body potensionya bisa dijamper lalu disambungkan ke CT atau ground juga, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Nah, jika semua cara tersebut masih juga ada dengungnya, meskipun ya masih lumayan ada dengungnya, kita akan pakai cara yang berikutnya, yaitu dengan cara ini teman-teman.
kita ambil contoh, ini adalah jalur input. Nah, jalur input ini yang bagian input ya, ini adalah input dan ground ya. Kita ambil yang jalur input sinyal suara dulu. Jalur input sinyal suara itu kita kabelnya kita jumper seperti ini ya teman-teman. Ini kita masukin yang kaki yang satu, sedangkan kaki yang satunya ini saya ambil contoh ya seperti ini jalur input, sedangkan kaki yang satunya ini kita sambungkan ke kabel dari input ya, dari input suara seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah juga salah satu cara untuk menghilangkan dengung pada power amplifier Anda. Oke teman-teman. Nah, jika cara ini masih juga belum berhasil membuat power amplifier Anda berkurang dengungnya atau noise-nya masih terlalu besar ya, nah ini kemungkinan power amplifiernya bermasalah ya. Saya akan kasih cara berikutnya ya teman-teman. Cara berikutnya adalah kita bisa menggunakan resistor yang nilainya antara 4K7 ya, bisa 4K7, 5K6, 10K dan seterusnya. Nah, yang penting minimal adalah 4K7. Jika kurang dari 4K7 kemungkinan suara akan hilang ya teman-teman, seperti itu. Untuk caranya adalah seperti ini. Misalnya kita ini Pak adalah kabel input ya, ini belum jadi ya, ini driver saya belum jadi, masih dalam tahap tanam komponen. Ini buat saya contoh aja. Langkah berikutnya adalah ini adalah jalur input ya, ini adalah jalur input ya, bisa kita lihat belakangnya. Nah, yang ini adalah input suara, yang ini adalah ground ya. Kita bisa menjumper antara ground dengan input suara ini dengan resistor ini paling kecil 4K7 ya minimal ya. Nanti bisa dicoba dengan nilai yang lain tergantung keadaan power amplifiernya. Karena di jumper resistor seperti ini, input di jumper dengan groundnya seperti ini adalah, ini ada resikonya, yaitu gain suara, gain itu akan berkurang ya, resiko ada resikonya, yaitu gain akan berkurang alias suara akan sedikit mengecil. Biasanya galak diputar dikit langsung wes, itu akan sedikit melandai ya, seperti itu teman-teman. Tergantung nanti selera. Jika semakin kecil nilai resistornya, maka gain akan semakin banyak berkurang. Nah, jadi nanti nilainya bisa disesuaikan, dengungnya hilang tapi suara tetap masih bisa kenceng ya, seperti itu. Bisa dicari mulai dari 4K7 sampai kurang lebih bisa sampai 100K ya, tergantung gain dari driver tersebut untuk menjumpernya, dan tergantung selera Anda untuk menghilangkan dengungnya seberapa, dan yang penting gain tidak terlalu habis ya, seperti ini. Bisa di jumper seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itulah bagaimana cara menghilangkan dengung ya, teman-teman. Jika Anda mengalami masalah dengung, nah jika berbagai cara tersebut sudah teman-teman praktekkan untuk yang drivernya powernya dengung, saya jamin ya noise atau dengungnya pasti akan sangat berkurang, bahkan bisa senyap sama sekali ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mengakalinya dengan cara yang lebih rapi, nah ini ada rahasia besar ya teman-teman. Akan saya tunjukkan rahasia besar ya, tanpa menambah embel-embel di bagian drivernya ini, tapi kita akan langsung mengubah salah satu dari resistor yang ada di driver seperti ini ya teman-teman. Ini saya kasih contoh, saya menggunakan Safari Power 400 watt. Nah, di sini ada
ini adalah jalur input. Nah, kita akan ini adalah jalur ground, sedangkan ini jalur inputnya teman-teman bisa telisik jalur inputnya seperti ini. Nah, dia kan di sini dapat ini ini jalur input, ini ground. Oke teman-teman ya, yang ini input, yang ini ground. Inputnya ini kan kalau kita lihat dari jalurnya ini kan dia lari ke sini set, ya di sini, dan di sini adalah kita akan lihat jika dibalik ini adalah resistornya. Ini adalah yang disebut dengan resistor input ya teman-teman. Oke, resistor input ini bisa kalian gunakan untuk menyetel semakin kecil nilainya itu sinyal inputnya akan semakin besar atau gainnya akan semakin besar, yaitu jika diputar suaranya akan semakin peka, yes gitu, putar dikit suaranya langsung kencang. Nah, dan jika diperbesar maka gainnya akan mengecil ya, seperti itu teman-teman ya. Ini juga bisa berfungsi untuk menghilangkan noise atau ngeground atau dengung yang apabila sinyal gainnya terlalu besar ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk cara yang akan saya tunjukkan berikutnya adalah ya yang ini tadi saya ingatkan dulu untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, cara yang berikutnya ini adalah setelah kita mengetahui ini jalur inputnya resistor ini adalah jalur input, di sini dia akan kita lihat dia inputnya ini lari ke sini ya teman-teman. Nah, lari ke sini ke ke elko tersebut di sini, dan elko-nya ada di sini ya teman-teman. Oke, dan jika kita telusuri lebih lanjut dan lebih oke teman-teman, ini tadi jika kita telusuri lebih lanjut ya, ini resistor input ini menuju ke sini ke elko ya, ini elko, dan lalu di sini jika lihat di sini ini ada kita balik ya, ini ada yang ini ada resistor ya, resistor ini menuju kembali ke ground ya, seperti ini teman-teman ya. Jika kita lihat jalurnya ya, ini input, ini adalah input ke sini, lalu dia ke sini, dan ini ada elko ya, elko yang ini, dan sebelah elko ke sini jalurnya ini kan kelihatan jelas ya, ini ada resistor ya, ini ada resistor, ini resistor dan juga milar. Nah, yang akan kita bahas adalah resistor yang ini menuju ke ground ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat sini menuju ke ground. Nah, resistor ini ya teman-teman bisa juga digunakan untuk mengakali dengung yang berlebihan. Nah, nilai resistor ini bisa kalian naikkan atau turunkan nilainya tergantung model drivernya. Yang penting cari jalur inputnya, dan cari jalur input, cari jalur resistor yang ketemu input, lalu kemudian menuju ke ground lagi. Ini kalian bisa lihat berapa nilainya, lalu kalian bisa rubah untuk diturunkan. Diturunkan nilainya, diperkecil, misalnya 10k bisa diturunkan menjadi 5k, 2k, atau 1k ya, seperti itu. Kebanyakan nilainya diturunkan, tapi ada juga driver yang nilainya minta dinaikkan. Nanti jadi kalian tinggal dicoba, itu tergantung nilai drivernya ya. Jadi bisa dicoba dengan menaikkan atau menurunkan nilai resistor input yang menuju ke ground. Ini adalah peredam gain ya, seperti itu. Ini adalah cara yang menurut saya lumayan ampuh juga, tapi resikonya juga sama ya teman-teman, yaitu mengurangi gain ya teman-teman. Jadi gain akan agak menjadi kecil ya. Ini kurang lebih fungsinya sama ya dengan cara yang tadi, yang resistor dijemper langsung ke ground, itu sama. Jika teman-teman malas mencari jalur ya, kalian
bisa menggunakan cara yang lebih praktis, yaitu